Halo, saya Khairullah, ahli pertama analis pasar hasil perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. Halo, saya Khairullah, ahli pertama analis pasar hasil perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kelautan dan perikanan yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan. Menyelenggarakan urusan pemerintah provinsi di bidang kelautan dan perikanan meliputi kesekretariatan, pengelolaan ruang laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, penguatan daya saing produk, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara dipimpin oleh seorang kepala dinas dan terdiri dari 3 bidang serta 1 sekretariat. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara dipimpin oleh seorang kepala dinas dan terdiri dari 3 bidang serta 1 sekretariat. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara dipimpin oleh seorang kepala dinas dan terdiri dari 3 bidang serta 1 sekretariat. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara dipimpin oleh seorang kepala. Sebagian besar wilayah Kalimantan Utara merupakan laut. Hal ini menyebabkan melimpahnya hasil laut di wilayah Kalimantan Utara. Hasil produksi kelautan dan perikanan di Kalimantan Utara didominasi dengan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Menurut data produksi perikanan tangkap dan budidaya setiap tahunnya mengalami peningkatan. Menyebabkan Kalimantan Utara memiliki potensi yang sangat besar di sektor kelautan dan perikanan. Sistem perdagangan bebas menuntut ketersediaan informasi pasar yang cepat, akurat, berkelanjutan. Analis pasar hasil perikanan yang selanjutnya disingkat APHP adalah APHPNS yang diberikan tugas tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan analis pasar hasil perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas di bidang pemasaran hasil perikanan dan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Tugas yang dilakukan oleh analis pasar hasil perikanan berdasarkan Permen KP nomor 14 tahun 2018. Yang pertama adalah mengumpulkan data sekunder tentang pemasaran hasil perikanan. Yang kedua, mengumpulkan informasi tambahan tentang struktur pasar. Yang ketiga, mengumpulkan informasi tambahan tentang kelembagaan pasar. Yang keempat, melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutahiran, dan tabulasi data biaya usaha pengelolaan hasil perikanan, stok di unit pengolah ikan, konsumsi ikan per kapita per wilayah, dan selanjutnya melakukan analisis deskriptif data ketersediaan ikan budidaya mencakup waktu, jenis, lokasi, dan jumlah data per bulan. Selanjutnya melakukan analisa deskriptif mengenai data ketersediaan di unit pengolahan ikan per bulan, data penawaran per tahun, dan data biaya pemasaran per tahun. Ada jenis layanan yang diberikan kepada publik, diantaranya adalah studi pasar yang membantu masyarakat, khususnya produsen, untuk memberikan informasi terkait pasar, mengenai apa potensi ekonomi perikanan, mengenai peraturan pemerintah untuk sektor pasar, mengenai produk yang cocok sesuai dengan karakteristik preferensi konsumen, dan apa yang menjadi value di pasar tertentu. Hasil kerja yang diukur menggunakan satuan waktu atau satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 3 bagi jabatan fungsional APHP kategori keahlian berupa pemetaan pemasaran luar negeri, peta pemasaran dalam negeri, kinerja logistik ikan, dan model bisnis dan atau kelayakan usaha kelautan dan perikanan. Keterkaitan dengan pencapaian tujuan instansi, Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kelautan dan perikanan yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan. Salah satunya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi di bidang kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing baik pada tingkat regional maupun internasional. Perkembangan situasi perekonomian dunia yang terus berkembang ke arah keterbukaan pasar dan pengintegrasian perekonomian menuntut Indonesia terus-menerus memperkuat daya saing nasional dan memaparkan keunggulan yang dimiliki. Memandang budaya kerja sehingga berpengaruh terhadap perilaku yang digambarkan memiliki motivasi, dedikasi, kreativitas, kemampuan, dan komitmen yang tinggi. Semakin kuat budaya kerja, semakin tinggi produktivitas yang dihasilkan oleh pegawai, dan pada akhirnya akan memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh ASN. Dari kumpulan nilai beberapa instansi pemerintah
berikut adalah nilai-nilai dasar core values Smart ASN, manajemen ASN yang telah saya rangkum. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Jadi di sini memahami dan memenuhi kebutuhan informasi kepada produsen, baik skala makro maupun mikro maupun konsumen perikanan. Akuntabel, bertanggung jawab terhadap tugas dan informasi data yang diberikan. Kompeten, sebagai analis pasar saya melakukan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, untuk mencapai tujuan kerja yang baik saya selalu berkomitmen untuk selalu menjaga kondisi lingkungan kerja yang kondusif baik di kantor maupun saat di lapangan. Pengumpulan data. Loyal, selalu menjaga nama baik Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara. Adaptif, terus berinovasi dengan teknologi dan ilmu pengetahuan terkait pemasaran, seperti penggunaan Google Analytics dan sistem barcode untuk mempermudah menginterpretasikan data pemasaran perikanan.